Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari salah seorang pendengar dari kajian kitab Tafsir Munir yang bertanya tentang saya itu dulu pernah nyantri di mana saja, atau sanad keilmuan saya itu saya dapat dari mana saja. Ya, jadi murni video ini hanya untuk sebagai jawaban demi untuk mengokohkan dan memantapkan para pendengar bahwa saya ini ya setidaknya pernahlah merasakan mondok, pernahlah merasakan nyantri di beberapa pesantren. Terutama saya pertama kali nyantri itu di wilayah Banten, di wilayah Provinsi Banten, dan saya nyantri kepada salah seorang ulama yang bernama Mama Hilmi Baros. Beliau adalah salah seorang pendiri dari pesantren Nurul Huda yang tepatnya itu berada di wilayah Kabupaten Serang, Kecamatan Baros, kampungnya Kampung Sawah. Nah, pesantrennya sampai sekarang masih ada, dan saya sempat diajar oleh beliau juga, oleh Mama Hilmi ini. Mama Hilmi ini saya masih sempat bertemu dengan beliau, padahal beliau ini lahir di tahun 1919 Masehi ya, 1919 Masehi, dan wafat pada usia 86 tahun, sekitar 86 tahun. Jadi termasuk salah seorang ulama yang diberikan umur panjang oleh Allah. Semoga manfaat ya untuk Mama Hilmi. Kemudian Mama Hilmi ini adalah seorang ulama Banten yang pernah juga berguru kepada beberapa ulama lainnya. Yang pertama, beliau berguru kepada Muhammad Shodiq Cengkudu, sama ini juga berada di wilayah Kecamatan Baros juga. Kemudian setelah itu berguru lagi kepada Raden Makmun Nawawi Cibarusa. Ini orang Bekasi, dan Raden Makmun Nawawi Cibarusa ini murid dari Ahmad Bakri Tubagus As-Sempuri. Maksudnya adalah Mama Sempur. Jadi Raden Makmun Nawawi Cibarusa ini adalah murid dari Mama Sempur. Kemudian selain berguru kepada Raden Makmun Nawawi Cibarusa, Mama Hilmi ini juga berguru kepada Ahmad Syatibi Al-Genturi. Jadi Mama Gentur pernah nyantri ke sini juga kepada Mama Gentur. Setelah itu berguru juga kepada Muhammad Mansur Al-Batawi. Muhammad Mansur Al-Batawi ini adalah salah satu ulama yang ada di wilayah Jembatan 5 Jakarta dan terkenal sebagai ahli dalam bidang ilmu falak. Nah, Muhammad Mansur Al-Batawi ini adalah murid daripada Syekh Mukhtar Atharid Al-Bogori, Mukhtar Atharid Bogor. Saya kira itu ya. Jadi selebihnya setelah dari sini saya juga nyantri ke beberapa pesantren lain yang ada di wilayah Banten. Tetapi memang kebanyakan kiai saya ini yang ada di Banten ini adalah orang-orang yang khumul, artinya mastur ya, artinya nggak terkenal. Maka mungkin saya nggak akan banyak cerita lagi terkait tentang masalah keilmuan, sanad-sanad keilmuan atau beberapa guru-guru saya selain daripada ini, karena mereka ini humul. Jadi khawatir ya saya tersebut juga mungkin nggak banyak yang akan kenal karena saking humulnya mereka. Tetapi setelah itu, setelah pulang dari pesantren yang ada di Banten, saya juga masih mengaji lagi kepada beberapa kiai-kiai yang ada di sekitaran rumah saya. Ya, sedangkan saya sendiri itu tempat tinggalnya berada di wilayah Kota Tangerang, kecamatannya Batu Ceper. Jadi Kota Tangerang, Banten ya, Banten juga. Saya mengkaji ke beberapa orang guru yang ada di wilayah rumah saya. Yang pertama itu adalah Kiai Haji Asnawi Mukhtar. Kemudian saya juga mengaji kepada Kiai Haji Muhyiddin. Nah, dua orang ini, Kiai Haji Asnawi Mukhtar dan Kiai Haji Muhyiddin, adalah murid daripada daripada Kiai Haji Abdullah Mukmin ya. Kiai Haji Abdullah Mukmin ini adalah murid
daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi saya sempat mengaji kepada dua orang kiai yang merupakan murid dari Kiai Haji Abdullah Mukmin, yang Kiai Haji Abdullah Mukmin ini adalah murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu ya yang saya kira yang bisa saya jelaskan. Nah, setelah itu saya juga pernah mengenyam bangku kuliah. Saya kuliah juga di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan saya mengambil konsentrasi dalam bidang ilmu fikih, perbandingan mazhab fikih. Sempat diajar juga oleh Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo. Kemudian juga sempat diajar oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma. Dua orang ini yang saya kira saya juga sempat mengenyam pendidikan kepada, saya kira dua orang yang luar biasa, sangat hebat khidmatnya kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu agama ya, dan fikih ya, terutama dalam bidang ilmu fikih. Kemudian saya juga setelah S1 selesai, saya lanjut studi ke S2 dengan mengambil konsentrasi yang bukan lagi ke fikih tapi kepada sejarah peradaban Islam di Unusia. Di Unusia. Jadi S2 saya itu adalah sejarah peradaban Islam, fokusnya kuliah di Unusia Matraman Jakarta. Kampus 2-nya ya, Matraman Jakarta itu. Nah, sempat bertemu juga dengan beberapa dosen-dosen yang luar biasa. Salah satu diantaranya itu adalah Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Ini salah satu tokoh cendekiawan NU yang pemikirannya itu sangat brilian ya, menurut saya. Saya kira itu sih beberapa sanad-sanad keilmuan dari guru-guru yang pernah saya dapatkan. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, dan kepada mereka semua, kepada guru-guru kita semua, semoga Allah limpahkan rahmat, semoga Allah tambahkan kemuliaan mereka, semoga Allah luaskan lagi nikmat-nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka, baik di kuburnya ataupun juga nanti di akhirat kelak. Semoga Allah berikan segala kemuliaan kepada mereka. Kita bacakan Al-Fatihah biar ikhlas kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.